wabarakatuh. Pada hari ini, sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Alia Harinisa dengan NIM 23041460221. Pada hari ini saya akan membahas salah satu alat tes inventory, yaitu Back Depression Inventory atau yang biasa disebut dengan BDI. Baik, nah, apa sih BDI ini atau biasa disebut dengan Back Depression Inventory? Back Depression Inventory itu adalah salah satu alat ukur psikologi yang populer dan banyak digunakan untuk tujuannya untuk menilai tingkatan dari keparahan depresi. Nah, untuk BDI sendiri ini itu digunakan untuk dewasa dan remaja di atas 13 tahun. BDI sendiri ini dikembangkan oleh salah satu dokter yang merupakan psikiater juga, yaitu Dr. Aaron T. Beck dan rekan-rekannya pada tahun 1961. Alat ini juga dirancang sebagai instrumen swallowport atau self-report, yang berarti individu itu mengisi kuesioner ini sendiri. Nah, BDI ini telah mengalami beberapa revisi dengan versi terbarunya yang paling umum digunakan sampai saat ini, yaitu BDI 2 yang diterbitkan pada tahun 1996. Nah, ini terkait sejarah dari BDI sendiri. Jadi pertama kali dikembangkan oleh seorang dokter, yaitu Dr. Aaron T. Beck, yaitu seorang psikiater juga, dan dia juga pendiri dari terapi kognitif. Versi awalnya itu terdiri dari 21 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat keparahan gejala depresi. Namun pada tahun 96 itu, BDI itu mengalami revisi besar-besaran. Dan lahirlah namanya BDI 2. Revisi ini tuh dilakukan agar alat ukur itu juga sejalan dengan kriteria diagnosis depresi mayor dalam DSM-4 atau sekarang yang disebut dengan DSM-5. Nah ini tujuan dari Back Depression Inventory ini adalah menjadikannya instrumen standar emas yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk screening dan pemantauan terhadap depresi. Adapun beberapa faktor yang diukur dalam tiap item-item di dalam pertanyaan di alat tes Back Depression Inventory ini. Pertama yaitu ada mencangkup aspek kognitif, afektif atau emosional, somatik atau fisik, dan motivasional. Nah, masing-masing dari item ini juga itu memiliki 4 pilihan pertanyaan yang mengindikasi tingkat keparahan gejala, mulai dari tidak ada hingga yang paling parah. Kita bisa melihat dari tabel yang ada di sebelah kanan. Ini adalah salah satu item-item yang ada di dalam BDI, yaitu ada aspek kognitif seperti kesedihan, pesimisme, perasaan gagal, terus kehilangan kepuasan dan rasa bersalah. Terus ada aspek kognitif, di sini ada pikiran untuk bunuh diri, terus ada kesulitan membuat keputusan, citra diri negatif. Terus ada aspek somatik, yaitu perubahan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, hilangnya minat seksual, dan agisitas atau perlambatan fisik. Terus yang terakhir itu ada aspek motivasional, kehilangan energi dan minat. Nah, selanjutnya itu kenapa sih adanya tujuan dari penggunaan BDI ini sendiri? Nah, tujuan utamanya itu pertama sebagai screening, yang mana ini mengidentifikasi individu yang mungkin dia itu mengalami gejala depresi dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut oleh profesional kesehatan mental. Karena seperti yang kita tahu juga, bahwasanya kadang kita tuh nggak tahu kalau kita dalam keadaan depresi, dan depresi itu adalah salah satu sakit yang tidak tampak gitu, sehingga kita butuh ketika kita ngerasa itu denial apakah kita depresi atau tidak, kita membutuhkan salah satu dari pihak profesional untuk mengindikasi itu dan mengevaluasi apakah kita tuh butuh
kelanjutan dari terapi terhadap depresi ini sendiri. Selanjutnya itu adalah mengukur tingkat keparahan. Nah, menentukan seberapa parah depresi yang dialami itu dapat membantu perencanaan perawatan. Jadi setiap item-item itu kita bisa melihat apakah kita tuh mengalami atau tidak gitu, seperti pada aspek kesedihan, seberapa sedih kita, atau ada pikiran untuk bunuh diri atau tidak itu. Nah, itu kita bisa mengukur. Kalau misalnya skornya tinggi, bisa jadi kemungkinan kita berada di depresi yang parah atau tidak. Nah, itu semuanya untuk melihat apakah tidak ada, sedang, parah, sangat parah itu dengan kita mengikuti tes. Terus selanjutnya memantau kemajuan terapi. Nah, alat ini juga digunakan sebagai untuk melacak efektivitas terapi atau pengobatan dari waktu ke waktu. Nah, BD ini dapat diadministrasikan secara berkala untuk melihat apakah skor itu mengalami penurunan seiring berjalan intervensi atau malah sebaliknya gitu. Selanjutnya, administrasi dan cara kerjanya. Nah, secara administrasi sendiri, BD ini termasuk efisien dan mudah, yang mana dia tuh bisa diberikan secara individu dan kelompok. Untuk cara kerjanya sendiri, itu individu hanya mengisi tes dan membaca setiap dari 21 item pertanyaan, dan mereka itu disuruh memilih satu pernyataan yang paling sesuai dengan perasaannya. Kayak contohnya kesedihan tadi gitu. Dari 0 sampai 3 itu seberapa tidak ada, atau dia ngerasa dia banget itu atau sangat parah. Nah, itu dia milih gitu. Dan setiap pertanyaan itu ada skornya gitu, ada poin-poinnya. Nah, itu dengan perasaan mereka, yang mana perasaan itu tuh dirasakan selama 2 minggu terakhir, termasuk di hari ini, di hari pada saat dia tes. Untuk durasi dari pengerjaan sendiri itu termasuk singkat, yaitu 5-10 menit. Nah, DBD ini juga dirancang agar mudah dimengerti. Bahkan orang individu dengan tingkatan pendidikan rendah sekalipun, meskipun mudah ya, tapi kita perlu adanya pengarahan instruksi yang diberikan oleh psikolog dan konselor. Selanjutnya yaitu scoring dan interpretasinya. Nah, setiap item itu kan memiliki 4 pilihan jawaban yang diberikan, skor dari 0 hingga dari 3, di mana 0 itu tidak mewakili tidak adanya gejala, dan 3 itu mewakili gejala yang paling parah. Nah, untuk total dari yang didapatkan dengan menjumlahkan skor dari ke 21 item itu, total skor itu dapat berkisaran 0 hingga 63. Nah, kita bisa melihat dari hasil kemudian dari beberapa jumlah poin yang didapatkan, hasil skor itu kemudian diinterpretasikan untuk menentukan tingkat keparahan depresinya semana gitu. Ada yang sedikit variasinya dari skala interpretasi yang umum digunakan tersebut. Seperti yang kita lihat di sebelahnya, yaitu ada total score 0 sampai 3 itu minimal, 4 sampai 19 itu mild, 2 sampai 28 itu moderate, 29 sampai 63 itu severe atau berat. Nah, ini kita bisa melihat tingkat keparahannya dari hasil skor yang telah yang dijawab oleh klien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.